Hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Tentu ini merupakan sesuatu yang memilukan dan memalukan. Skandal cinta terlarang membuat gempar bangsa Indonesia. Sebab hal ini dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum di tengah memanasnya konflik politik dalam negeri jelang pemilihan kepala daerah. Hasyim Asyari terbukti melakukan skandal. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP membacakan putusan kasus asusila, pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim atas dugaan pelecehan seksual. DKPP mencatat, Hasyim terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anggota PPLN berinisial CAT. Keputusan ini dibacakan secara langsung oleh Ketua Majelis DKPP, Hedi Lugito, pada 3 Juli 2024. Putusan ini menjadi akhir karir Hasyim sebagai Ketua KPU. Perwakilan LKBH FUI Aristo Pangaribuan menyatakan perbuatan Hasyim diduga dilakukan selama September 2023 sampai 2024. Keduanya bertemu beberapa kali ketika Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa dan korban berkunjung ke Indonesia. Selain itu, ada upaya Hasyim merayu mendekati korban selama mereka bertemu. Selain itu, Majelis DKPP mengungkap Hasyim memaksa CAT melakukan hubungan badan yang membuat korban mengalami gangguan kesehatan secara fisik. Awalnya korban menolak, tetapi rayuan Hasyim kepada pengadu untuk melakukan hubungan badan akhirnya terjadi. Peristiwa itu terjadi pada 3 Oktober 2023 di Belanda. Hasyim menyalahgunakan jabatan dengan memakai berbagai fasilitas kedinasan dan mengorganisasi diri dengan kekuasaan. Hasyim juga memberikan janji dan memanipulasi informasi untuk merayu korban demi memenuhi nafsu syahwatnya. Tindakan Hasyim ini menggunakan relasi kuasa terhadap korban, tetapi tidak mengancam pada hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Relasi kuasa tersebut dilakukan Hasyim dengan menggunakan fasilitas negara berupa mobil Fortuner Walpri berplat dinas Polri pada 9 Maret 2024 untuk mendekati CAT ketika di Jakarta. Hasyim juga memberikan beberapa fasilitas lain kepada CAT dari dana pribadi seperti tiket Jakarta Singapura sebesar 8.697.500, penginapan di kawasan Kuningan sebesar 48.716.900, tiket pesawat Jakarta Belanda sebanyak 3 kali sebesar 100 juta, dan layar monitor Asus sebesar 5.419 pada 28 November 2023. Kondisi kesehatan mental kliennya usai menjadi korban pelecehan seksual dan kasus asusila, Hasyim CAT mengalami gangguan kesehatan, juga goncangan psikologis. Namun, pengacara korban tidak dapat mengungkap diagnosis medis secara rinci. Relasi kuasa bukan kejahatan seksual baru di Indonesia. Pelecehan ini kerap terjadi dan terjadi hingga saat ini. Perempuan dalam konteks ini menjadi kaum yang lemah disebabkan karena kekuasaan. Oleh karenanya perlu peraturan yang jelas terkait hukum dan tindakan. Fenomena ini menjadi menarik dalam pelajaran dan pembelajaran. Oleh karenanya perempuan yang menjadi korban harus pick up, dan apa yang dilakukan oleh CAT merupakan tindakan yang baik dan menjadi pelajaran para wanita-wanita Indonesia. Ayo, berani berbicara, itu baik.
Nah itu dia pemirsa, pada editorial pekanan kali ini kita akan membahas terkait tuntasnya karir Ketua KPU karena skandal percintaan. Dan saat ini telah hadir bersama kami Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandi. Selamat malam Ali. Ya ini kan kabar yang cukup mengejutkan kita semua ya Mas Gandi ya, pemirsa juga, dan menghebohkan karena udah menjelang pilkada ini terjadi nih di tengah memanasnya konflik politik. Ini gimana nih pandangan dari redaksi kita terkait kasus ini Mas? Ya, selamat malam pemirsa. Pada editorial pekanan kali ini kita membahas salah satu hal yang sangat mencegangkan, yaitu ada skandal yang dilakukan oleh oknum dari Ketua KPU. Dan ini memang skandal ini sangat mencoreng institusi yang ada nih Ali. Karena memang di masa persiapan pilkada akan tetapi ada putusan yang memang sangat mencegangkan. Dan sebelumnya kita juga memberikan apresiasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang telah memberikan sanksi tegas karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu atau KEPP yang dilakukan oleh oknum Ketua KPU yaitu Hasyim Asyari. Dan di sini kita juga memberikan suatu gambaran bahwa kasus-kasus seperti ini harus ditindak tegas dan sudah diambil langkah yang sangat tegas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada beberapa waktu yang lalu Ali. Ya DKPP ini kan udah memecat Hasyim karena udah terbukti nih dia melakukan pelecehan seksual ini untuk menjaga nama dari KPU ini sendiri. Dan apa yang harus dilakukan KPU lagi nih untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat terkait institusinya ini? Iya Ali, bersama pemirsa, memang kejadian kali ini menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk Komisi Pemilihan Umum, yaitu mungkin dari tim seleksi untuk KPU ke depannya itu lebih memilih komisioner yang menjaga marwah dan kehormatan dari institusi yang ada. Ya kan? Memang kita dari tahun ke tahun memang ada saja kejadian-kejadian yang terjadi di komisioner KPU yang ada, dan mungkin ada yang tertangkap OTT KPK ataupun yang lain-lainnya, dan ini menjadi suatu evaluasi yang besar untuk tim seleksi ke depannya untuk memilih komisioner yang bisa menyelenggarakan kepemiluan ke depannya itu lebih baik lagi, karena KPU sebagai lembaga yang sangat penting yang dapat menyelenggarakan pemilu, yang merupakan salah satu lembaga yang penting untuk memilih kepala-kepala daerah ke depannya yang memimpin daerah-daerah untuk mensejahterakan rakyat, untuk memperjuangkan rakyat dan lain-lain. Ini suatu tempat atau institusi yang sangat dibutuhkan untuk mencetak atau untuk regulasi kepala daerah ke depannya yang lebih baik lagi Ali. Ya, jadi memang untuk pemilihan dari anggota, apalagi ketuanya ini memang harus beberapa kali difilter ya ini ya Mas, agar memang tidak ada kejadian-kejadian seperti ini kembali ya. Nah ini juga kan Hasyim ini menyalahgunakan jabatannya ini ya. Ini sudah beberapa kali di instansi-instansi lain. Ini bagaimana pandangan dari redaksi kita terkait hal ini yang menyalahgunakan jabatan? Ya, kita berharap dengan munculnya kasus ini tidak memberikan dampak yang negatif yang berlarut ya kepada institusi KPU ke depannya. Karena kita jangan karena satu orang itu bisa merusak rumahnya, ya kan? Karena memang tadi sudah dijelaskan juga oleh PLT Ketua KPU yang baru ditunjuk yaitu Afifuddin dan juga Komisioner Agus Melas bahwa kejadian ini itu terjadi karena oknum yang bersangkutan yang secara pribadi, karena memang dia melakukan secara pribadi dan itu melekat karena dia menjabat suatu institusi yang memang sangat berpengaruh di Indonesia, tapi itu membawa dampak yang cukup signifikan untuk institusi yang ada, dan itu sudah dijawab oleh institusinya bahwa kejadian ini memang terjadi karena kesalahan dari oknum tersebut. Nah ini kita berharap ke depannya memang perlu ada hal yang dilakukan lebih baik lagi nih oleh tim seleksi terkait pemilihan dari komisioner KPU ke depannya.
Ya, jadi jangan sampai kasus ini akhirnya menjerat institusi berlebihan ya, karena memang ini urusannya pribadi juga ya, memang sudah disampaikan juga tadi. Nah, ini dari kasus ini juga masyarakat merespon dengan berbagai respon ini. Kita lihat dulu sebelumnya respon dari masyarakat berikut ini. Ya. Harapan saya sebagai rakyat ya, untuk ketua KPU yang baru, mungkin harapan saya adalah ketua KPU yang baru ini harus bisa memaksimalkan kinerja dan bersih dari masalah, serta bisa memperbaiki citra KPU yang baru. Misalnya emang ketua KPU itu diganti, paling sih harusnya ada seleksi-seleksi khusus dulu ya. Kenapa? Karena kan dengan ada seleksi-seleksi khusus kan jadi kan orang-orang yang terpilih sebagai ketua KPU kan jadi orang-orang yang berkompeten gitu. Jadi bukan masalah urusan pribadi doang nih yang diutamakan. Jadi emang diutamakannya itu untuk mengabdi kepada negara situ, gitu sih Mas. Ya semoga nanti ketua yang baru itu lebih lebih banyak prestasi-prestasinya sih dibandingkan yang sekarang, dan juga semoga aja lebih jujur, lebih mengedepankan urusan masyarakat sih, gitu sih Mas. Ya saya sih selaku masyarakat memang udah sewajarnya Hasyim Asyari itu dipecat, karena memang dari kemarin aja itu sudah udah nggak jujur gitu ya. Jadi emang karena tindak asusilanya, betul kan, tindak asusila ya. Ya emang udah selalu dipecat ya. Kalau menurut saya kalau nanti dipilih jadi ketua PLT kayaknya pesimis ya. Jadi untuk ketua definitifnya bagaimana Pak? Ketua definitifnya itu sebaiknya sih benar-benar dipilih secara yang jujur, adil, dan amanah gitu. Berarti benar-benar diseleksi ulang ya Pak, jangan naikin anggota yang ada. Betul, jangan naikin anggota yang ada. Kayak Hasyim Asyari itu kan sebelumnya memang itu karena dari ketua Ormas. Ya, saya sebagai perempuan ngerasa miris banget ya Mas gitu. Bagusnya kan sebagai ketua KPU dia itu kan bisa memberikan contoh yang baik, yang jadi panutan lah. Jadi kalau melakukan kayak gini tuh kayaknya miris banget deh. Jadi menurut saya kalau misalnya ada penggantinya coba deh dicari yang lebih bagus lagi, terutama yang bisa menjaga adab dan moral, karena ini kan kaitannya beliau itu dengan sesuatu maksudnya hal yang banyak dan itu sesuatu yang penting gitu. Seperti itu sih Mas menurut saya. Ya baik, terima kasih untuk tanggapan hal masalah yang memang menjadi problematika pada saat ini ya. Untuk kasus-kasus seperti ini apalagi terhadap pelecehan perempuan ya, itu sangat baiknya gitu ya kan, untuk tindakan-tindakan seperti itu bagi petindaknya atau pelakunya itu mungkin bisa dengan hukuman yang sangat setimpal ya, karena itu akan terulang kembali sepertinya seperti itu, karena itu sejenis sejenis perlakuan yang memang terulang-ulang dan akan terulang kembali. Jadi saya pikir hal seperti itu memang bisa dititik beratkan, itu kasus yang sangat paling tidak hal tersebut membuat seperti membuat masyarakat resah juga dong gitu, karena apalagi itu tingkat pemimpin gitu yang memang dilihat oleh masyarakat gitu. Nah maka dari situ ya harus diganti ya kan, dan harapan saya pribadi itu pastinya KPU itu atau ketua KPU itu harus diganti dengan yang memang lebih maksimal, lebih terpelajar, apalagi dilihat dari ranah pendidikannya atau dari karakternya, kepribadiannya dan lain sebagainya, itu harus ya lebih teliti, seperti itu sih. Nah, itu dia tadi pemirsa respon dan juga harapan yang disampaikan oleh masyarakat terkait kasus yang menjerat ex-ketua KPU Hasyim Asyari. Nah, ini gimana nih dari redaksi kita memandangnya Mas Gandhi ini? Ya memang tadi sudah kita lihat bersama bahwa ada tanggapan dari masyarakat terkait kasus yang ada. Dan ini memang menjadi suatu hal yang memang perlu dievaluasi ke depannya, bahwa sosok pemimpin dalam suatu institusi itu memang sangat berdampak signifikan untuk dia sebagai pribadi ataupun sebagai institusi yang dia bawa. Dan ini
perlu dijaga bersama-sama dan kita berharap hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan depan, masa yang akan datang, bahwa lembaga KPU ini sebagai marwah dan kehormatan dari kepemiluan yang ada itu bisa memberikan suatu pembelajaran ataupun sebagai bukti bahwa dia bisa menyelenggarakan pemilu ke depannya itu lebih baik lagi. Dan dari hal ini kita juga bisa menilai bahwa pemerintah ataupun korban yang terkena pelecehan seksual itu bisa memberikan speak up lah ya. Dan ini sudah terbukti bahwa hukum di Indonesia itu atau melalui Dewan Kehormatan Etik yang ada melalui penyelenggara pemilu itu sudah memberikan langkah tegas yang ada. Dan ke depan kita perlu adanya transparansi dalam pelaksanaan seleksi komisioner pemilu nih Ali, karena tidak boleh ada lagi keperpihakan terhadap satu golongan, kelompok yang kedekatannya itu mempengaruhi komisioner-komisioner yang ada ke depannya. Dan juga harus institusi kepemiluan itu harus diisi orang-orang yang profesional, berkarakter, mempunyai integritas dan juga akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kepemiluan. Ya, jadi memang harus benar-benar diisi dengan orang-orang yang memang kompeten ya untuk posisi ini, dan juga harus diseleksi betul-betul supaya memang orang yang tepat ya mengisi jabatan ini. Nah, kemudian kalau kita melihat kasus ini kan relasi kuasa ini bukan kejahatan yang baru nih di Indonesia, udah sering terjadi. Ini karena kan perlu peraturan yang jelas terkait hukum dan tindakan hal-hal ini. Ini gimana nih? Iya, memang terkait kasus-kasus yang ada memang perlu diberikan suatu punishment, ya kan? Aparat penegak hukum bekerja sama dengan Dewan Kehormatan dari institusi yang ada itu memberikan suatu regulasi, perlu ada regulasi yang tepat agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Perlu ada hukuman yang berat, dan juga perlu ada aturan-aturan yang berat, dan juga perlu juga adanya suatu skema agar kedepannya oknum-oknum terjadi bukan di institusi kepemiluan ya, di institusi yang lainnya yang memang melakukan pelecehan seksual terhadap wanita itu harus ditindak tegas. Dan ini memang kita berharap aparat penegak hukum kedepannya yang ada di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran ya ke depannya ya, itu bisa memberikan suatu gambaran buat hukum di Indonesia khususnya terhadap korban penyelesaian seksual ini lebih berat lagi. Kita berharap seperti itu. Ya, intinya harus tegas ini ya untuk aparat hukum kita, dan peraturan kita juga harus tegas terhadap kasus-kasus seperti ini agar tidak terjadi kembali. Nah, ini terakhir ini kan fenomena yang menarik ini untuk pembelajaran kita ya, bahwa si korban ini akhirnya berani bersuara. Ini singkat saja nih Mas, gimana nih? Apakah akan jadi pembelajaran untuk korban-korban pelecehan seksual lainnya untuk berani bersuara? Ya betul Ali, dengan kejadian seperti ini menjadi momentum untuk kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, bahwa korban pelecehan seksual itu bisa melaporkan ke aparat penegak hukumnya dan akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga kita berharap hal ini tidak terjadi lagi dan harus ada aturan atau hukum yang tegas dan diberikan sanksi yang sangat tegas ke depannya. Ya, balik lagi, memang sanksi yang tegas, aturan yang tegas itu memang diperlukan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi untuk kedepannya ya Mas. Ya. Baik, terima kasih Mas Gandhi untuk waktunya di editorial Pekanan Garuda TV kali ini.